bercerita tentang sebuah kekaisaran Ares, wilayah yang tenang dengan kebanggaan rakyatnya pada sang kaisar yang berhasil membawa perdamaian di wilayah itu. Terlihat dua orang prajurit yang sedang patroli. Mereka berharap kalau kedamaian yang mereka rasakan sekarang ini berlangsung selamanya. Di sisi lain, di sebuah ruang rahasia, terdapat sebuah rombongan pasukan pemberontak yang berencana untuk menghancurkan kekaisaran. Mereka berencana untuk mencuri teks rahasia dan membawa teks itu lari, dan tugas berat itu diberikan kepada Logan, sang karakter utama dari keluarga McLean. Penunjukan tugas kepadanya direspon Logan dengan sangat siap, sampai-sampai beberapa prajurit menaruh respek padanya. Karena teks rahasia itu dijaga sangat ketat, dan mereka yang mencurinya akan dikejar-kejar oleh kekaisaran hingga kematian menjemput mereka. Logan berani mengambil peran itu dan dia disebut pemberani oleh salah satu prajurit di sana. Namun respek itu dibalas Logan dengan sikap dingin. Dia menjelaskan kalau kesiapannya ini bukan berasal dari keberaniannya, namun semua itu ia lakukan untuk balas dendam. Hal tersebut dilakukan Logan karena di masa lalu, saat Logan bertarung dengan adiknya, dia kalah dan membuat segalanya berubah. Orang-orang mulai meragukan kehebatan ilmu pedang dari keluarga McLean dan beranggapan kalau bersekutu dengan mereka akan mendatangkan masa depan yang suram. Kekalahan itu pun tak disambut Logan dengan lapang dada. Setelah kekalahannya itu, dia malah meracuni adiknya sendiri dan membuatnya diusir dari keluarga oleh ayahnya sendiri. Tentu hal tersebut merubah keseharian Logan. Ia mulai mengembara menjadi tentara bayaran dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Namun di suatu waktu keluarganya dinyatakan berkhianat pada kekaisaran dan membuat kastil tempat tinggalnya dulu dibakar habis. Rumor pengkhianatan itu pun terdengar di kekaisaran dan secara tak sengaja terdengar oleh Logan. Pengkhianatan itu membuat adiknya dieksekusi di depan para warga dan di depan mata kepala Logan sendiri. Karena perlakuan kekaisaran itu membuatnya kini sebatang kara, dan membuat Logan yang dulu meracuni adiknya merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Bahkan kini Logan tak sempat untuk mengucapkan maaf kepada adiknya itu. Rasa dendam yang dimilikinya kepada kekaisaran membuat Logan bekerja di bawah tentara bayaran yang berencana untuk menggulingkan kekaisaran. Pasukan itu berencana membawa artefak yang terdapat di kekaisaran dan menggunakan artefak kuno tersebut untuk mengambil alih kekaisaran. Namun rencana tersebut terhalang karena Logan yang bertanggung jawab membawa artefak itu malah terkepung oleh pasukan kekaisaran. Sebenarnya Logan memiliki kemampuan untuk menahan, namun tentara yang tak kunjung habis membuatnya kelelahan dan memutuskan untuk menggunakan sebuah artefak peledak dan memutuskan untuk menghilang dari dunia bersama dengan artefak kuno itu. Walaupun sudah meregang nyawa di kejadian tersebut, rasa penyesalan yang dirasakan Logan tak kunjung hilang bahkan saat setelah dia mati. Ia berharap ia bisa meminta maaf kepada sang adik saat berada di alam baka nanti. Tiba-tiba, Logan terbangun di ranjang tempat tidurnya saat berada di kastil McLean dan melihat pelayan setianya Rick berdiri di dekatnya, menunggu dia untuk sadar. Ingatan Logan bercampur. Ia tak menyangka kembali ke saat itu dan mengingat bahwa pelayannya, Rick, telah meninggal sebelumnya. Tentu Rick yang mendengarnya cukup terkejut dan merasa kalau Logan tuanya mengalami sakit parah di bagian kepalanya. Dia berencana memanggil tabib karena kelakuan tak biasa dari tuannya tersebut. Namun Logan mulai mengingat suasana itu adalah suasana kastil sehari setelah kekalahannya melawan adiknya dulu. Itu membuat Logan cukup kebingungan, terlebih tiba-tiba dia mendengar suara adiknya yang datang ke kamarnya secara langsung. Logan ingat dulu, dia bahkan mengamuk ketika adiknya, Ronian, datang ke kamarnya. Karena hal tersebut komunikasinya dengan sang adik menjadi rusak, bahkan ia tak pernah bertemu dengannya lagi sampai ia meninggal. Melihat ekspresi Logan yang pucat, Rick berinisiatif untuk meminta Ronian agar membiarkan tuannya istirahat. Namun Logan menghentikannya dan mempersilahkannya untuk masuk dan mendekat padanya. Tentu ketenangan itu membuat Rick sedikit bingung dengan tuannya yang biasa memiliki emosi yang meledak-ledak. Di sana Ronian meminta maaf karena sebelumnya telah memukulnya dengan keras. Di sana Logan malah meminta maaf dengan apa yang terjadi dan meminta Ronian agar tidak menyalahkan dirinya sendiri. Kejadian itu membuat Logan mengingat kejadian sebelum kematiannya dan penasaran mengapa orang sebaik Ronian harus dieksekusi di depan kerajaan. Padahal keluarganya selalu berada di garis depan kalau kekaisaran berperang. Rasa sedih yang meluap membuat Logan meminta maaf dengan tulus dan memeluk adiknya itu. Suasananya cukup mengharukan karena Logan kini merasakan kedamaian setelah merasakan penyesalan di kehidupannya sebelumnya.
Setelah reuni itu, Logan berencana untuk merubah masa depan. Namun di tengah itu pelayannya tiba-tiba datang dan meminta maaf, tentu Logan pun kebingungan akan hal itu. Di sana Logan menyuruh mereka untuk mengambil pulpen dan kertas. Namun karena tuannya terkenal sangat kejam kepada pelayan, Rick dan Mary berpikir kalau tuannya akan menyiksa mereka menggunakan barang-barang itu. Setelah mereka mengambil barang yang disuruh oleh Logan, Logan pun mulai mencatat semua kejadian yang akan terjadi di masa depan. Dia berencana mencegah beberapa kejadian agar masa depan tidak seburuk yang dia rasakan sebelumnya. Terutama perang yang akan terjadi tepat 1 tahun mendatang.